Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anandaku sekalian? Ya, semoga masih tetap semangat, tetap sehat ya. Baiklah anandaku sekalian, kali ini kita akan belajar tematik tema 6, subtema 1, sumber energi. Sebelum Ustazah memaparkan materinya, terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar. Nah, anandaku sekalian, lihatlah di sekeliling kalian. Bumi yang kita tempati semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelangsungan hidup manusia. Di bumi ini ada matahari, air, udara, tumbuhan dan hewan. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut menghasilkan energi. Apa itu energi? Bagaimana itu energi diperoleh? Bagaimana cara manusia memanfaatkan energi? Apakah energi itu akan habis? Untuk melakukan aktivitas, kita membutuhkan energi. Energi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan. Tanpa adanya energi, kita tidak dapat hidup, bergerak dan bekerja. Ya, energi sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, makanan yang kita konsumsi akan menjadi tenaga untuk beraktivitas. Selain makanan, ada juga sumber energi lainnya, yaitu energi panas dari matahari. Ya, ada air, angin, listrik, baterai, minyak bumi, dan gas. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, matahari juga merupakan sumber energi listrik. Selain itu, matahari juga dapat membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya, ibu dapat menjemur pakaian di halaman rumah. Pakaian yang tadinya basah akan menjadi kering dengan bantuan panas matahari. Para petani garam dapat membuat garam dengan banyak dengan bantuan sinar matahari, karena dengan sinar matahari proses pengkristalan garam akan cepat terbentuk. Nah, anak-anakku sekalian, manfaat sinar matahari bagi kehidupan manusia sangat penting. Coba bayangkan apa yang terjadi jika bumi ini tanpa matahari. Bumi akan gelap dan dingin. Tahukah kalian di mana matahari terbit? Untuk mengetahui, coba simak lagu berikut ya. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdirilah kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, pemuda-pemudi Indonesia. Nah, lagu ini kita dapat mengetahui panjang dan pendeknya
nada pada sebuah lagu. Baiklah anandaku sekalian, jadi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, kita membutuhkan banyak energi, seperti pada saat melakukan pekerjaan ataupun aktivitas lainnya. Setiap manusia wajib melakukan kegiatan berdasarkan perannya. Misalnya dalam keluarga, orang tua mempunyai peran untuk menjaga dan mendidik anaknya. Anak mempunyai peran untuk belajar dan membantu orang tua. Di sekolah juga ada banyak peran. Nah, misalnya guru mempunyai peran untuk mengajar siswanya. Kepala sekolah mempunyai peran untuk mengatur segala sesuatu yang menghubungkan dengan sekolah. Di lingkungan rumah ada berbagai peran yang dapat kita lihat, ya. Misalnya ketua RT, ketua RW, dan satpam. Selain peran, manusia juga memiliki keberagaman atau kebiasaan yang berbeda-beda. Misalnya, dalam suatu keluarga, kebiasaan yang berbeda dapat kita lihat dari setiap individu dalam keluarga. Contohnya, ayah yang suka membaca koran, ibu yang suka masak, kakak yang suka membaca buku, dan adik yang suka bermain boneka. Selain matahari dan makanan, sumber energi lainnya adalah air. Air merupakan sumber energi paling penting. Tanpa air, kita tidak dapat melakukan aktivitas. Misalnya, air digunakan untuk mandi, minum, mencuci. Nah, anandaku sekalian, untuk itu kita harus menjaga kelestarian air, yaitu menggunakan air secukupnya. Tidak membuang sampah pada air sungai ataupun sumber air lainnya, dan tidak menebang pepohonan sembarangan tanpa adanya reboisasi. Nah, selain air, angin juga dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin, di mana kincir angin ini dapat difungsikan sebagai penghasil listrik tenaga angin, ya. Selain itu, angin juga digunakan untuk para nelayan untuk melaut. Nelayan menggunakan angin darat, ya, untuk melaut pada malam hari. Nah, dan ketika kembali, nelayan menggunakan angin laut pada siang hari. Nah, yang terakhir adalah energi fosil, ya. Contohnya adalah batu bara. Energi ini sangat terbatas ketersediaannya, sehingga kita harus betul-betul menjaganya. Baiklah anandaku, untuk itu kita harus menjaga energi yang ada di sekitar kita dengan cara hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Sesuai dengan ayat Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 27 yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, anandaku sekalian, kalian sudah mendengar materi dari Ustazah. Baiklah, kita tutup video pembelajaran kali ini dengan
bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.